warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu guru peserta keahlian ganda di pusat belajar manapun Anda berada. Di acara Kopi Pagi ini, tepatnya di pusat belajar SMK Negeri 1 Kota Mobagu, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang peserta dari SMK Negeri 3 tahunan. Tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di acara Kopi Pagi di pusat belajar SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Di studio pagi ini telah hadir salah seorang peserta yang bernama Ibu Siti Aminah. Beliau berasal dari SMK Negeri 3 tahunan. Ya, selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi hari ini masih sehat walafiat, segar. Diklat in-service training program keahlian ganda ini 1 bulan, kami lewati dengan baik. Siti, bagaimana perasaan Anda sejauh ini setelah mengikuti kegiatan keahlian ganda kurang lebih 1 bulan ya Bu? Bagaimana perasaan Anda berada di lingkungan pusat belajar SMK Negeri 1 Kota Mobagu? Perasaan saya senang karena saya bisa bertemu dengan berbagai macam teman dari berbagai daerah, berbagai macam sekolah SMK yang nanti akan bisa menjadi teman sharing saya saat saya di sekolah asal. Ibu Siti, pertanyaan berikut ini mungkin pertanyaan menarik ya. Bagaimana ceritanya Ibu sampai bisa mengikuti kegiatan ini? Sementara di awal informasi itu bahwa ada batasan umur ya Bu. Nah, kira-kira apa alasan atau apa motivasi besar sehingga Ibu ingin sekali mengikuti kegiatan ini? Waktu itu pertama saya mendengar program keahlian ganda ini diluncurkan, saya langsung cari di website GTK. Kemudian setelah saya lihat memang ada batasan umur untuk dapat mengikuti program keahlian ini. Dan karena jurusan saya waktu D3 di Bandung dulu TAV, itu umurnya maksimal 50, dan untuk multimedia RPL TKJ itu boleh 51, maka saya berkeinginan untuk ikut di paket keahlian multimedia. Di samping itu juga saya sudah konsultasi yang tak kalah penting, konsultasi dengan kepala sekolah, sebaiknya saya masuk di jurusan mana. Dan kepala sekolah menyarankan lebih bagus multimedia Bu, karena sekolah ini masih butuh guru multimedia. Dan terus terang saja multimedia ini juga merupakan salah satu hobi saya. Jadi memang pas paket keahlian multimedia ini saya ikuti. Oke, jadi mendapat dukungan penuh ya Bu dari kepala sekolah dan Ibu juga sangat bermotivasi. Nah, kira-kira bagaimana dengan keluarga Ibu, suaminya? Karena ini kan nanti jenjang kegiatannya kan panjang Bu. Nah, kira-kira Ibu berkonsultasi sebelumnya dengan keluarga, suami mungkin, atau anak-anaknya, bagaimana Bu? Untuk dukungan dari suami dan anak-anak saya, terus terang sebelum saya mengikuti, saya telepon dulu sama mereka. Berkomunikasi waktu itu saya di Surabaya mengikuti pelatihan ketua LSP. Kemudian saya telepon kepada suami saya, kira-kira boleh nggak mengikuti program keahlian ganda paket multimedia. Jadi pertama saya hubungi kepala sekolah dulu sebagai top manajemen saya. Kemudian yang kedua saya hubungi suami saya. Kemudian suami saya, oh bagus Bu, silahkan, Ibu kan hobi di fotografi. Nah, dia bilang gitu. Setelah itu saya menghubungi lagi anak saya, Miftah dengan Aisyah. Mereka sangat mendukung. Oh bagus sekali Umi. Nah, jadi dari pihak keluarga 100% mendukung. Bahkan suami saya bilang begini, siapkan nanti kalau memang sudah ada panggilan dan lain sebagainya, laptop yang kompatibel untuk multimedia, karena itu memerlukan grafis yang
tinggi, tidak sama dengan kalau untuk operasional kantor biasa. Ibu Siti, Ibu ditempatkan di Pusat Belajar SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang pelayanan, tentang fasilitas berkaitan dengan kegiatan keahlian ganda ini? Baik dari instrukturnya bagaimana, panitianya bagaimana, dengan pimpinan dari sekolah ini, atau mungkin Ibu bisa juga menambahkan bagaimana dari segi konsumsinya, bisa Bu? Di Pusat Belajar SMK Negeri 1 Kota Mobagu ini, alhamdulillah dari kepala sekolahnya welcome, dan kami pada saat pertama kali didistribusikan ke tempat kos juga nyaman. Kemudian untuk instrukturnya juga cool, maksudnya fleksibel. Sejauh mana sejauh ini setiap akan pergantian modul, ditanya dulu modul yang sebelumnya apa yang belum jelas. Jadi ini suatu teknik yang bagus sekali. Jadi memang peserta yang ingin tahu memang betul-betul tahu kalau mereka memperhatikan. Kemudian dilihat dari segi fasilitas peralatannya cukup boleh, dan untuk konsumsi juga lumayan. Kami bisa mengenal makanan khas Bolang Mongondo dari segi sayur, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian ditunjang lagi dengan akomodasi transport antar jemput kemari, kami tidak mengalami kendala sama sekali. Ya. Jadi cukup menyenangkan ya Bu. Terus kira-kira yang menjadi masalah bagaimana Bu? Yang menjadi kendala selama mengikuti kegiatan ini? Kendalanya kalau dari segi peserta, mungkin mereka belum tahu betul apa program-program yang harus diinstal di dalam laptop. Jadi kebanyakan mereka menggunakan laptop yang kurang kompatibel dengan multimedia. Kemudian itu dari segi alatnya, dari segi pesertanya juga ada beberapa peserta yang belum mengetahui betul dasar-dasar program di komputer. Itu merupakan salah satu kendala untuk materi ajar multimedia. Jadi dari masalah tadi Bu, kira-kira menurut Ibu solusi apa yang bisa Ibu sampaikan untuk pesertanya, untuk pusat belajarnya, atau untuk P4TK-nya, atau bahkan untuk pemerintahnya? Dari beberapa kendala tadi, solusinya salah satu yaitu dengan penjaringan melalui testing, ya, baik tes online maupun modelnya semacam pembekalan. Jadi pembekalan itu didahului dengan tes terlebih dahulu, tes dasar-dasar paket keahlian yang akan yang akan dibelajarkan oleh peserta di kemudian hari. Kenapa? Karena ini untuk memperlancar proses ya, untuk kegiatan program keahlian ganda ke depan. Untuk P4TK-nya mungkin ini boleh dimasukkan sebagai ya saran atau bagaimana. Yang jelas dari P4TK sudah membuat program pertama terkait dengan rekrutmen, kemudian jurusan yang akan diampu oleh peserta keahlian ganda itu latar belakangnya kalau bisa yang mendekati, kalaupun yang tidak mendekati mesti ada tes seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Karena untuk guru produktif itu skillnya mesti mantap, apalagi sekolah menengah kejuruan itu dalam tanda kutip mereka anak siswanya, peserta didiknya itu remaja yang banyak keingintahuan. Jadi seorang guru produktif multimedia itu update setiap saat, iya. Jadi update setiap saat sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk itu
satu tadi rekrutmen untuk paket keahlian tertentu dibikin tes. Kemudian yang kedua, kalau saya sarankan kalau memang butuh tenaga pengajar, tenaga pendidik untuk SMK, bagaimana kalau membuat program seperti dulu saya pernah mengikuti, yaitu yang dilaksanakan P4TK BMTI Bandung juga, yang terkenal dengan kampusnya TTUC atau PPGT. Kalau TTUC tadi Technical Teacher Upgrading Center, itu dimulai dari semester awal. Jadi perkuliahan yang betul-betul men-set seorang guru memang mau diterjunkan ke sekolah menengah kejuruan. Jadi ilmu perbengkelan, metodologi teknik semuanya ada. Dan itu akan terlihat saat mereka nanti terjun di lapangan mengajar. Lain kalau dari universitas lain, ya memang ada apa istilahnya keguruannya ada, tekniknya ada. Tapi untuk prakteknya kadang kurang optimal seperti yang pernah saya ikuti di Bandung waktu angkatan 16 dulu. Jauh sekali. Kemudian komitmennya untuk mengajar, inovasinya, kreativitasnya itu minta maaf kadang-kadang kurang menunjang. Sampai waktu itu Pak Pahan sampaikan, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Itu motonya. Karena kita akan membina, akan membimbing peserta didik yang betul-betul total. Nah, itu untuk P4TK BMTI Bandung, sekaligus untuk pemerintah. Ini bisa jadi solusi yang bagus. Karena kalau program keahlian ganda ini nanti dilanjutkan, saya yakin masih ada pelatihan-pelatihan berikut untuk yang mengikuti paket keahlian ganda saat ini. Karena belum tentu cukup 1 tahun itu seorang guru produktif sudah mampu mengajar untuk sebuah paket keahlian. Butuh keterampilan ulang. Ini kan sebelum masuk ke IN1 ya Bu, saya mendapat kabar bahwa ada pendamping yang dipilih untuk mendampingi selama ON1. Nah, masukan Ibu untuk pendamping itu seperti apa? Untuk pendamping peserta keahlian ganda ini memang dibutuhkan dan penting. Waktu itu juga sudah dilakukan pembekalan, akan tetapi untuk pemantauan pendamping yang sedang mengikuti peserta mengikuti ON1 itu kadang ada yang memang betul-betul mendamping, ada juga yang sibuk dengan pekerjaannya. Jadi solusinya mesti ada semacam kesepakatan agar seorang pendamping itu bertanggung jawab kepada yang didampingi. Ya. Nah, kesepakatan ini bisa hitam di atas putih dan diketahui oleh peserta keahlian. Bu, mungkin Ibu bisa menginformasikan kepada teman-teman guru sesama peserta keahlian ganda di pusat belajar manapun tentang siapa pimpinan dari pusat belajar SMK Negeri 1 Kota Mobagu yang mungkin Ibu kenal, instrukturnya siapa saja atau panitia-panitianya yang selama ini sudah saling melewati kegiatan keahlian ganda, pasti sudah Ibu kenal. Kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kota Mobagu, namanya Ibu Sartika Paputungan. Beliau welcome seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk instruktur, koordinator instruktur Bapak Arpan Parutang, beliau ini yang menguasai seluruh materi, yang menjelaskan semua apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau bagaimana instruktur lain mungkin belum lengkap menjawab, dia akan melengkapi. Kemudian juga ada Pak Didi, Pak Anton, Ibu Dian, dan panitianya yang bagian admin Ibu Lili. Mereka pada saat menyampaikan administrasi apa yang kita akan kumpul, dia menyampaikannya dengan
bagus, maksudnya enak. Jadi intinya di pusat belajar SMK Negeri 1 Kota Mubago ini semuanya saling menghargai, familiar, dan saling bertukar informasi. Iya Bu, kita sudah masuk di akhir pembicaraan. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan di akhir perbincangan kita pada pagi ini? Akhir yang bisa saya sampaikan bahwa program pemerintah keahlian ganda ini untuk mengatasi kekurangan guru-guru produktif di SMK seluruh Indonesia itu sangat bagus sekali, karena dari generasi muda itu akan merubah sebuah bangsa. Dan kedepannya kami mohon agar lebih efisien dan efektif. Itu tadi yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu rekrutmen perlu dites agar untuk mempelajari ilmu yang sementara dipelajari. Kemudian juga untuk para instruktur, saya bersyukur di sini di SMK 1 Kota Mubago instrukturnya lumayan, maksudnya mengetahui, mampu menjawab semua pertanyaan yang peserta ajukan selama ini. Dan selamat untuk Pusat Belajar SMK Negeri 1 Kota Mubago. Terima kasih atas undangannya untuk wawancara kami di studio ini, dan mudah-mudahan di lain kesempatan saya juga diundang dengan topik dan pembicaraan yang terupdate. Dan kami juga sudah membuat grup di WA untuk keahlian ganda tahap 1. Ya, untuk keahlian ganda tahap 1 Provinsi Sulawesi Utara. Ya, Ibu Siti, terima kasih sudah hadir di studio pagi ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan topik-topik yang terupdate, topik-topik yang berbeda, dan semoga tetap sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya ya. Terima kasih. Saya baik, dan Tunggu, action tadi ke multimedia ini saya ikuti ya, apalagi kasih atas apa? Tunggu. Seorang peserta dari SMK Negeri 3 Tahuno. Itu kan nanti dipanjang lebar-lebarin, Bu. Dan kami juga sudah membuat grup di WA untuk keahlian ganda. Untuk keahlian ganda tahap stop Ci. Apalagi untuk tunggu.